Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan diberikan segala urusan serta rezekinya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai klarifikasi beberapa pemain yang memang tidak bisa bermain ya. Bahkan ya, banyak kemarin yang mengatakan kepada saya, Bang, sudahlah nggak usah bahas pemain keturunan, terkhusus Ragnar, karena memang saat ini ya klubnya itu seperti tidak peduli. Jadi kalau kita bahas Ragnar itu kasihan. Tapi yang jelas ya, sekarang sudah ada klarifikasi dari Ragnar itu sendiri. Ya, bukan karena klubnya tidak mau memainkan, bahkan tidak mau memasukkan dalam DSP ya. Tapi karena Ragnar sendiri saat ini memang sedang cedera. Ya, bahkan ini saya buat konten ini ya. Ini saya lihat dari akun resmi dari Ragnar Mangun bahwa dia mengatakan bahwa tidak bisa dipaksakan. Karena memang keutamaan dia saat ini atau fokus utama saat ini dia penyembuhan cedera dan memerlukan waktu yang lama. Cederanya itu ternyata teman-teman di bagian selangkangan dan juga virus. Ya, nah virus ini yang menurut saya membuat Ragnar Mangun ya ini memang semakin lama untuk tampil, bahkan bukan hanya untuk timnas Indonesia tapi FC Dender. Nah, ini yang membuat Ragnar Mangun harus angkat bicara. Jadi dari sini kita clear ya mengenai sosok Ragnar Mangun. Nah, tapi teman-teman, ini juga banyak yang bertanya kepada saya, Bang, Elkan Bagot sudah di Bali ya. Kemudian tujuan Elkan Bagot sebenarnya apa? Kok ketika sudah diumumkan ya oleh akun resmi Elkan Bagot tidak ada sama sekali namanya. Nah, ini patut untuk kita bahas tuntas dan juga beberapa pemain yang memang ini belum mendapatkan panggilan. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas lagi mengenai beberapa updatean pemain yang melakukan klarifikasi. Ragnar sudah, kemudian juga beberapa pemain lain ya seperti Witan Sulaiman ya sepertinya akan sangat sulit jika terus underperform ya. Saya juga tidak tahu mengapa Witan secepat itu ya. Secepat itu dirinya tidak sesering dulu mendapatkan panggilan. Bahkan pelatih Sintayong ya dulu mengatakan bahwa sebenarnya pemain seperti Rizky Ridho, Witan, Egy, ya Pratama Arhan itu adalah pemain yang sangat potensial sekali untuk timnas di jangka panjang. Tapi semakin lama Witan sepertinya kurang mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Ya, akibatnya ya dirinya memang tidak dipanggil lagi ya. Tapi faktornya jelas, Witan itu seringkali cedera, baik itu bersama Persija atau di klub sebelumnya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya Witan harus segera upgrade ya bagaimana dirinya agar bisa top performa. Oke, kemudian kita langsung bahas lagi masalah Elkan Bagot. Betul, kalian sudah mengatakan ya, kalian juga sudah tahu bahwa sebenarnya Elkan Bagot ini adalah pemain yang sangat potensial untuk timnas Indonesia. Bahkan dirinya saat ini berkunjung ke Bali ya untuk melihat bagaimana indahnya Pulau Dewata, karena dia memang tujuan utama sebenarnya itu liburan. Tapi ya banyaklah media-media besar mengatakan bahwa sebenarnya dia datang untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia. Ya, it's okay, tidak masalah. Tapi lagi-lagi teman-teman, kita harus hargai keputusan pelatih ya. Entah itu memang dirinya sudah sangat pede untuk menjadi bagian timnas atau memang ya ini dia hanya untuk liburan ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ya, ini menjadi situasi yang menurut saya kita tidak perlu mencampuri urusan pelatih. Ya, Ragnar Mangun sudah klarifikasi, walaupun sosok Elkan Bagot tidak melakukan klarifikasi yang jelas ya, kita tidak perlu melihat bagaimana ke depan ya, apakah Elkan Bagot ini bisa main atau tidak saat melawan China dan juga melawan Bahrain. Yang jelas ya, saat ini tidak ada list nama pemain, jadi kita sudah otomatis juga tidak akan melihat Elkan Bagot ya di saat melawan China dan juga Jepang. Nah, itu saja. Lantas bagaimana dengan kekuatan timnas Indonesia? Kalian bisa melihat ya bagaimana di lini belakang kita sudah ada sosok Jay Ijaz yang diyakini juga akan duet bersama Ridho lagi, atau bahkan di situ ada Hilgers ya yang bisa dikatakan juga sudah tampil all out ya, top performa bersama FC20, juga bisa dipasang dengan sosok Jay Ijaz ya. Kemudian di sisi kiri, sisi kanan, kalian bisa melihat bagaimana Kevin Dick ya. Kevin Dick walaupun ya bisa dikatakan setengah-setengah lah, masih sedikit ada keraguan karena memang dirinya baru saja mengalami cedera dan saat ini sedang pemulihan. Tapi dengan dipanggilnya Kevin Dick ya jelas ya ini akan memperkuat di lini belakang kita. Kemudian di sisi kiri jelas ada Verdong ya yang sangat konsisten ya.
bersama Nate Megan. Artinya ini juga akan menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk merapikan kedalaman skuad ya, terkhusus di lini belakang. Walaupun tidak ada Ragnar Oratmangun, walaupun tidak ada sosok Elkan Bagot. Nah, untuk Ragnar ya, kita harus yakin bahwa sebenarnya memang sudah tidak bisa dipaksakan, tapi saya juga sedikit tenang ya, karena memang di situ ada sosok Stefano Lillipali ya. Stefano Lillipali di musim ini sangat impresif ya, dengan 6 assist 5 gol dan juga hampir seluruh laga Borneo itu dia bermain. Itu menunjukkan ya, di musim 2022, 2023, 2024 bahkan 2025 sangat konsisten sekali pemain ini, bahkan kalau dilihat usianya sudah 30 lebih. Artinya ini bisa dikatakan dia akan menjadi pemain ya mungkin tertua lah, tapi ya kalau kita lihat ya, segi pengalaman itu tidak bisa bohong ya. Jadi untuk melawan China dan juga melawan Jepang ya, pengalaman dari sosok Stefano Lillipali yang sudah membela FC Utrecht ya, kemudian SC Campur ya, Telstar ya, dan juga beberapa pemain klub Belanda lainnya, ini diharapkan ya sangat harus mempengaruhi timnas Indonesia. Nah, ini yang diharapkan oleh Coach Patrick, experience, pengalaman yang harus ditularkan oleh sosok Stefano Lillipali. Jadi dengan tidak adanya sosok Ragnar Oratmangun ya, masih ada pemain timur lainnya, yakni sosok Stefano Lillipali. Nah, ini sangat penting ya, ini sangat luar biasa sekali, dan ini akan memudahkan sosok Oli Romeni untuk mencetak gol ya. Walaupun kalau kita lihat sosok underperform ya, sosok Rafael Struijk ya, menurut saya tidak masalah, dia mungkin bisa menjadi pemain pengganti ya, tapi stamina dan tenaganya sosok Rafael jelas masih dibutuhkan. Nah, oke, itu adalah poin kuncinya. Kemudian banyak juga yang mengatakan, Bang, pemain-pemain lain kok tidak dipanggil. Ya, memang betul. Seperti sosok Mark Klok, kemudian juga ada ya Beckham Putra, ya, ada juga beberapa pemain lain ya, memang tidak dipanggil. Padahal di musim ini sangat konsisten, tapi kita tidak bisa memilah dan juga memilih ya, karena ini sudah keputusan final. Ya, kita tidak bisa mengganggu gugat keputusan pelatih. Jadi oke, kita harus hargai ya keputusan yang saat ini ya. Jadi kita harus melihat ke depan ya, bahwa timnas Indonesia harus lebih baik. Nah, ini adalah poin pentingnya. Nah, semoga saja ya dengan klarifikasi ya, Oratmangun kemudian tidak dipanggil Elkan Bagot, dan juga ada beberapa pemain yang sudah lama tidak bergabung kemudian bergabung ke timnas, ini akan menjadi impact positif lah saat melawan China dan juga Jepang. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan tidak adanya Oratmangun? Apakah kalian yakin timnas Indonesia masih bisa mengatasi ya kekuatan dari China dan juga Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.